Kemudian berikutnya ada huruf ain dekatan dengan huruf ha. Contoh di ayat 4. Alaiha hafiz. Alaiha ha. Alaiha ha. Ini suka latihan yang harus membedakan antara huruf yang punya kemiripan atau kedekatan makhraj. Contoh ha dan ha. Ya, maka ini hati-hati dalam pengucapan ayat keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Kemudian berikutnya, misal kita ambil ayat 8 contoh lainnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, hati-hati dengan huruf ain dan huruf ha. Sekali lagi, dia punya intensitas kekeliruan cukup tinggi karena tidak ada dalam keseharian kita. Artinya pengucapan dalam keseharian yang ada alfabetnya saja itu sering keliru, apalagi yang tidak ada dalam ranah alfabet. Karena tidak ada dalam alfabet kita huruf ain, tidak ada. Atau huruf ha tidak ada. Yang ada di kita H kapital, H gede, ya, kemudian H kecil tulisannya, tapi pengucapannya sama saja. Ya, pengucapannya sama saja. Oleh karena hati-hati di dua huruf ini. Ya. Kemudian berikutnya kita sampai huruf ghain dan kha. Adnahu ghainun kha'uha, adnahu ghainun kha'uha. Berikutnya ada bagian tenggorokan yang dekat dengan area mulut. Artinya tenggorokannya sudah mulai mendekat ke area bagian mulut depan. Yang mana keluarlah di situ huruf ghain dan kha, ghain dan kha. Ghain dan kha ini huruf yang pertama yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah dia sebenarnya huruf tenggorokan ataukah dia huruf lidah? Oleh karenanya ada qiraat yang membaca hukum izhar ketika ketemu ghain dan kha dibacanya dengung. Ya, karena dianggap ghain dan kha masuk ranah huruf lidah dan dia yang bikin bacaan jadi ikhfa. Jadi di qiraatnya Abu Amr, bacaan qiraatnya Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, di qiraatnya Abu Ja'far Al-Madani, ketika nun sukun ketemu ghain atau nun sukun ketemu kha, tanwin ketemu ghain atau tanwin ketemu kha, itu dibacanya dengung. Wa amanahum min khauf, min khauf. Wa amanahum min khauf, bacaan Abu Ja'far Al-Madani. Kalau kita kan wa amanahum min khauf. Kalau bacaan Abu Ja'far Al-Madani dia mesti dengung. Min ghillin, min ghillin. Ini antara satu qiraat dengan qiraat yang lain itu menghukumi bacaan menyesuaikan dengan sanad periwayatan yang diperoleh oleh masing-masing imam qiraat. Nah, untuk ghain dan kha, kesalahan yang seringkali terucap oleh ghain adalah merubahnya menjadi g. Ya, misalkan magdubi, magdubi. Atau berlebihan dalam mengambil pengucapan ghain sehingga bunyinya jadi ro, ri. Nah, itu juga keliru. Dia caranya lebih halus. Ro, ri, ru, al, il, ul. Ya, dia punya sifat rakhwa, mengalir suara, tapi dia tidak melahirkan udara atau tidak memercikan udara. Tidak mengalirkan udara, tidak kha, khi, tidak ada udara yang keluar, tapi ro, ri, al, il, ul.
Ya, dia ngalir suaranya saja. Kemudian kesalahan berikutnya di kha, terlalu mendengkur. Kha terlalu mendengkur. Dan ini hampir sebagian besar pengucapan lidah orang Asia Tenggara menjadikan kha seolah-olah diucapkan mesti dengan cara ngorok, dengkur. Kha, khi, khu, ini juga keliru. Nggak boleh. Ini cukup dibaca kha, khi, khu, tidak sampai kha, khi, khu, tidak sampai demikian. Jadi kha, khi, khu, jadi kha-nya lebih halus ya dan nyaman didengar. Kita latihannya di ghain sama kha ada di beberapa lafaz. Contoh kita ambil misal di surah At-Tin ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Atau di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah juga bisa. Kita ambil di Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekali lagi ya. Ghairil, ya ini jangan dihentak, jangan ghoi, tapi ghairil mim tipis, ghain tebal, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian contoh berikutnya di ayat ke-6 surah At-Tin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, illal ladzina. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ghain itu ya. Kemudian berikutnya di surat Al-Alaq kita ambil contoh untuk pengucapan huruf kha, ya, pengucapan huruf kha. Ada di ayat pertama, 2, kemudian nanti ada juga di ayat selanjutnya. Kita ambil 2 contoh di ayat pertama dan kedua. Iqra, iqa, mantulnya tebal ya. Di surat Al-Alaq di bawah At-Tin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La-nya bukan mulut ya, la, jelas jangan ladzi tapi ladzi jelaskan fathahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sekarang kita ambil ayat ke-7. Ghain tebal mengalir. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, ghain ghain tebal. Ar-ra'ahu istaghna.
Ya. Kemudian ayat ke-16 ada huruf kha, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ini terkait tentang latihan pengucapan makhraj al-jawf, yaitu huruf-huruf mad, baik ada mad berupa fisik alif, lalu kemudian waw dan juga ya. Yang mana hati-hati pengucapan untuk makhraj al-jawf, jangan sampai ada huruf tambahan setelahnya. Kemudian berikutnya tadi aqsal halqi, yaitu huruf hamzah dan ha. Dua huruf ini dua huruf yang tidak bisa dianggap sepele, bahkan pengucapan kekeliruannya cukup tinggi jika keberadaan huruf tersebut biasanya di awal maupun di akhir. Kemudian berikutnya huruf ain dan ha, karena tidak ada dalam alfabet pengucapan keseharian kita, maka dia harus diwaspadai juga. Biasanya ain jadi huruf hamzah, ha berubah menjadi huruf ha biasa. Oleh karenanya dua huruf ini juga harus terus dilatih. Ya, dan ain untuk melatihnya juga jangan sampai masuk ke rongga hidung pengucapannya. Misalkan kita baca na, ketemu ain, na-nya ada hidung, tapi ainnya nggak boleh na, tapi na, ainnya keluar dari hidung. Misalkan tidak dibaca ya. Jadi ain keluar dari rongga mulut, bukan dari rongga hidung. Terakhir ghain dan kha, ini juga tidak ada dalam pengucapan keseharian kita. Ya, ghain dan kha, hati-hati pengucapannya. Ghain biasanya jadi g buat pemula, kemudian kha biasanya terlalu mendengkur dalam pengucapannya. Ya, Allah Ta'ala alam. Maka pengucapan huruf-huruf ini tidaklah sempurna kecuali dilatih dalam pelafalan ayat atau pelafalan kalimat. Cukup insyaallah ta'ala. Setelah ini kita akan talaqi ya. Kita tutup dulu dengan salawat dan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.